Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas besar pada mata kuliah antena dan propagasi. Perkenalkan, nama saya Miftahul Iza Alfandi. Nama saya Titus Yori Datubaka. Nama saya Ahmad Gulam Falah. Pada sesi pertama, yaitu tentang latar belakang, antena merupakan perangkat telekomunikasi yang berfungsi sebagai pemancar dan penerima sebuah informasi. Berdasarkan dengan standarisasi IEEE, frekuensi yang digunakan untuk penggunaan jaringan telepon atau cellular network pada jaringan LTE berkisar antara 2000 sampai dengan 2400 MHz. Sesuai kasusnya, dibutuhkan perangkat yang kecil dan praktis. Antena microstrip adalah pilihan yang tepat. Antena microstrip sendiri dapat diartikan sebagai antena yang mempunyai bentuk seperti potongan, yang mempunyai ukuran yang sangat tipis dan kecil. Antena microstrip mempunyai ukuran yang terdiri dari 3 lapisan elemen, ialah elemen peradiasi, elemen substrat, dan elemen pentanahan. Selanjutnya, dasar teori. Antena microstrip pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950 dan perkembangannya dilakukan secara serius pada tahun 1970. Setelah melalui beberapa dekade penelitian, diketahui bahwa kemampuan beroperasi antena microstrip diatur oleh bentuknya. Antena microstrip merupakan salah satu antena yang paling populer saat ini. Hal ini disebabkan karena antena microstrip sangat cocok digunakan untuk perangkat telekomunikasi yang sekarang ini memperhatikan bentuk dan ukuran. Selanjutnya, patch antena microstrip terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari persegi, persegi panjang, dipol, lingkaran, elips, segitiga, atau bentuk lainnya, seperti pada gambar di atas. Persegi atau rektangular dan lingkaran menjadi bentuk patch yang banyak digunakan karena kemudahannya dalam pembuatan dan analisis. Ukuran patch akan mempengaruhi frekuensi kerja antena. Semakin kecil ukuran patch antena, maka frekuensi kerjanya akan lebih besar dan sebaliknya. Selanjutnya, ground plane adalah bagian terendah dari antena microstrip yang bertindak sebagai reflektor untuk merefleksikan radiasi yang dihasilkan dari elemen peradiasi, sehingga pola radiasi yang diinginkan dapat tercapai. Biasanya, ground plane yang digunakan memiliki luas dan ketebalan tak terhingga atau infinite ground plane. Tetapi karena hal tersebut tidak dapat dicapai, sehingga harus dengan membuat kondisi terhingga atau finite ground plane. Selanjutnya, bagian substrat. Substrat merupakan bagian di antara ground plane dengan patch pada antena microstrip. Antena microstrip menggunakan substrat dengan karakteristik konstanta dielektrik. Untuk mendapatkan performa antena yang baik, diharuskan menggunakan substrat yang tebal. Elektrik yang rendah, efisiensi substrat yang lebih baik, dan memiliki bandwidth yang lebar. Substrat yang tipis memiliki konstanta dielektrik yang lebih tinggi, sehingga dimensi lebih kecil namun akan memiliki bandwidth yang lebih sempit, dan efisiensi yang rendah. Substrat yang biasa digunakan untuk antena microstrip adalah FR4 epoxy dengan nilai konstanta dielektrik sama dengan 4,4. Substrat akan dikategorikan berdasarkan nilai konstanta dielektrik atau ketebalan substrat. Selanjutnya, spesifikasi rancangan dari hasil simulasi antena kami. Nah, itu yang pertama adalah frekuensi dengan nilai 2,3 GHz, lalu lebar ground 50 mm, panjang ground 50 mm, lebar patch 37 mm, panjang patch 29 mm, lalu ada lebar feed 2,5 mm, tebal konduktor 0,035 mm, tebal dielektrik 1,6 mm, dan yang terakhir panjang feed 56,34 mm.
Selanjutnya, ini merupakan desain hasil rancangan kami. Yang pertama itu kotak kuning, itu adalah patch, lalu putih di belakangnya adalah substrat, lalu garis ke bawah itu adalah microstrip feed, dan yang terakhir merah di bawah adalah ground black. Lalu selanjutnya adalah hasil simulasi dari kelompok kami. Yang pertama ada S parameter. Kami mendapatkan loss pada frekuensi tengahnya itu sebesar minus 14,2 desibel. Hasil simulasi ini menggunakan aplikasi CST. Lalu ada VSWR dengan bandwidth-nya sebesar 0,08 GHz atau 80 MHz. Lalu ada pola radiasi. Pola radiasi antena kami yang kami dapat adalah berbentuk direksional. Lalu ada gain. Gain yang diperoleh dari hasil simulasi kami sebesar 1,523 desibel. Lalu ada axial rasio sebesar 40 dengan jenis polarisasinya polarisasi elips. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.